Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Ambu Mutmainah TKW Arab teh anu kawitnati Cianjur Selatan. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat, bahagia dan semangat selalu. Ahlan wa sahlan ya syahru barokah, ya syahru magfirah wa syahru siyam. Selamat kita alhamdulillah berjumpa lagi dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ya teman-teman. Dan di video kali ini tuh insya Allah mau bikin sambusa isi daging ya. Yuk ikutin videonya, apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara bikinnya. Ini ada 2 gendul ya bawang bombay, saya potong kecil-kecil dan bisa juga ya pakai blender bawang. Tapi saya itu nggak suka ya pakai blender tuh, nggak tahu karena apa ya cepet rusak lah kalau dipakai seperti bawang-bawang tuh. Seneng dipotong aja gitu. Kalau blender bawang tuh saya palingnya buat salad, buat tomat begitu. Seperti ini 2 aja cukup karena saya bikinnya cuma 2 kilo. Dan ini ada sowa ya. Terus ini ketumbar sayur dan juga bagdunis ya. Seperti ini bagdunis. Kalau di Indonesia daun peterseli ya. Ini. Yang satunya ketumbar. Dan ini ada bawang daun dan juga bawang pei ya, sedikit-sedikit dikasih bawang. Dan ini kulit sambusanya. Langkah pertama potong ini daun pei ya, sedikit aja saya kasihnya, enggak terlalu banyak karena saya bikinnya enggak terlalu banyak-banyak, jadi setiap malam itu cukup 2 kilo aja begitu. 2 kilo daging giling ya. Dan ini bawang daunnya dipotong kecil-kecil. Ini daun peterseli. Atau bagdunis, dan ini ketumbar ya, atau kalau bahasa Arabnya kuzbara. Ini yang paling pentingnya itu daun ada sowa ya. Ini khusus buat sambusa daging, harus banget pakai daun ada sowa karena ada wanginya. Kalau di Indonesia banyak, tentu di Indonesia juga banyak. Kalau saya mah banyak itu di kulah-kulah ya, tapi jarang dimakan, suka di sayur sih sama orang-orang tua gitu. Banyak yang minta. Dan kalau di daerah Cipanas itu Cianjur ya banyak banget nih. Ini tuh harganya lumayan dan masuknya itu ke supermarket. Dipotongnya sebisa mungkin, sekecil mungkin ya. Seperti ini, iris-iris aja. Nah, kalau sudah, masukkan minyak zaitun secukupnya ya. Masukkan bawang. Mohon maaf ya kalau goyang-goyang karena saya cuma pakai tangan ini. Bumbunya kurang lebih 2 sendok makan bumbu campur, ada ketumbar bubuk dan juga merica. Jadi bumbunya enggak begitu macam-macam ya. Ini langsung masukkan kalau bawangnya sudah ke kuning-kuning kecoklatan. Lalu ini ada dagingnya kurang lebih 2 kilo ya, daging giling, daging kambing. Masukkan sampai kering ya, itunya air dari dagingnya itu. Nah, seperti ini kan berair banyak tuh. Nah, sampai kering gitu. Jangan lupa ya kasih garam. Jadi saya kalau bikin sambusa itu enggak begitu banyak-banyak banget bumbunya ya, karena nanti dikasih sayur itu jadi ada rasa. Nah, ini daun peterseli, daun ketumbar, bawang pei dan juga bawang daun ya. Dan juga
Yang ini daun ada sowa ya. Semuanya ini tuh saya tadi nggak kevideoin ya, mohon maaf. Langsung saja pokoknya sesudah dagingnya mengering, masukkan itu sayur tadi, nggak usah dinyalain api. Kalau sudah ini kulit sambusanya dipotong, dibuang aja potongannya ya. Tapi saya suka digoreng gitu, tapi nggak setiap kali juga kalau mau aja gitu. Seperti ini cara melipatnya, gampang banget. Dan sambusa ini tuh ya paling laris kalau di bulan Ramadan, dan seperti wajib banget orang sini dari tanggal 1 sampai akhir itu tidak pernah merasa bosan. Dan kalau saya senangnya itu dimakannya itu kan, orang-orang sini hampir setiap malam itu bikin surbah ya. Surbah itu bubur, jadi bermacam-macam bubur gitu, ganti-ganti. Nah, si sambusa ini kalau saya mah dimasukin ke bubur, diiris-iris gitu pakai tangan, terus dimakan gitu. Saya mah sukanya itu. Kalau makan sambusa itu ya, itu terserah kesukaan masing-masing, dan dicemil pun nggak apa-apa ya. Jadi kalau Saudi itu bedanya ada sambusa daging, tetapi saya di Emirat nggak pernah bikin itu sambusa seperti ini. Ini khusus Saudi rata-ratanya, tapi mungkin nggak tahu juga karena memang setiap rumah itu beda-beda cara ya. Dan ini saya setiap bikinnya itu cuma 2 kilo, dan 2 kilo itu 1 kali bikin ya. Saya ini sudah bikin 2 kali, berarti 4 kilo, dan 4 kilo itu cukup untuk 2 minggu ya. Jadi 14 kantong kurang lebih. Jadi saya harus bikin lagi kurang lebih 2 kilo lebih lah, karena 1 minggu lagi ke Lebaran. Di sini memang biarpun nggak pergi kemana-mana sudah agak berkurang gitu senangnya, tetapi di sini keluarga ini 1 minggu itu, 1 minggu sebelum Lebaran itu pasti mudik ke Mekah ke ibunya. Jadi saya agak pensiun masak sih, tapi disebut pensiun sih enggak, malah di sana saya yang masak segala macamnya, begitu majikan istirahat. Kalau di sini majikan yang masak-masak kalau sore, tapi saya cuma bantu-bantu. Tetapi kalau bikin adonan-adonannya ya tetap saya begitu. Tapi dia ikut-ikutan setiap harinya begitu. Kalau bulan Ramadan khusus buka ya. Bagi kalian pasti sudah stok ya banyak ini sambusa ini. Kalau saya ini baru-baru bikin, dan sebenarnya saya dibikin di bulan Ramadan pun santai, nggak begitu terburu-buru karena majikannya nggak begitu banget gitu selalu dibikin apapun kalau di bulan Ramadan. Jadi cukup mungkin patair, goreng-gorengan yang sudah dibikin stok sebelumnya, dan juga kadang juga beli jadi seperti sambusa, seperti bub, seperti banyak lagi beli yang belum digoreng, dan kadang juga sama sekali enggak bikin apa-apa ini majikan ini. Tetapi lalu bagaimana cara bukanya? Cara bukanya itu ya beli dari luar. Jadi banyak kan jualan kalau bulan Ramadan begitu. Jadi beda majikan itu beda cara. Kalau di orang lain kan, pernah saya dulu di Al-Hasa sebelum Ramadan itu kadang bikin waragina buat 1 bulan. Jadi ya rata-rata lah bikin 2 minggu. Jadi ada kidir kecil-kecil, satunya itu buat 1 malam. Jadi setiap malam itu segala dibikin. Bikin asir, bikin jelly, bikin hala, bikin makarona seperti basamel, makarona biasa, surba,
bikin nasi, bikin ya seperti patair, pokoknya saya bangun itu jam 7 pagi, majikan itu bangunnya jam 10, terus jam 4, jam 5 itu sudah beres semuanya. Majikan pokoknya sudah standby lah, jam 5 itu sudah beres, kita tuh mandi-mandi, terus persiapan. Kalau di sini majikan ini nggak repot, dia bangunnya asar, langsung bikin-bikin gitu. Kalau saya mah ya rata-rata jam 2, jam 3 lah bangunnya, karena tidurnya juga saya habis subuh. Memang kalau selesai makan ya rata-rata jam 3 lebih lah gitu, sudah cuci piring ini itu, mandi. Tetapi saya biasakan tidur mah habis sembahyang subuh, habis sholat, jadi nunggu dulu waktu subuh baru bisa tidur, biar kita itu lebih tenanglah pikiran begitu. Jadi kita tidak meninggalkan sholat. Sama gitu, sama majikan, karena kalau bulan Ramadan mas semuanya sudah bersih rumah, dari ini dan itu, bangun itu cuma lap-lap, nyapu, ngepel, udah langsung ke dapur. Jadi enggak berantakan dapur karena puasa gitu, pada puasa semuanya. Enggak seperti hari-hari biasa, apalagi libur. Orang sini ya kalau yang pernah mengalami pastilah tahu lah gitu, bangun tidur pasti rumah itu seperti kapal pecah, pokoknya dari ujung ke ujung tuh dapur itu udah lemarinya pada buka, piring kotor, apapun ini itu, pokoknya ya masalah itu mah bukan cerita, itu mah sudah makanan sehari-hari TKW Arab. Saya mah disenangi aja, karena bersyukurlah masih bisa kerja begitu, karena saya di Indo juga orangnya capek, tapi capek itu cuma alhamdulillahnya bisa makan. Jadi soal makan memang tidak kekurangan, alhamdulillah, karena orangnya saya bukan tipe orang pemalas, biarpun saya di rumah ada pekerjaan. Cuma kalau di Indo begitu, saya tidak bisa menyisihkan untuk masa depan, jadi cukup untuk resiko sehari-hari pun itu sudah alhamdulillah banget begitu ya. Tapi kalau syariatnya saya kerja di sini, biarpun jadi seorang babu, alhamdulillah bisa menyekolahkan anak, bisa ngasih sama orang tua, bisa ngasih pinjaman sama orang yang membutuhkan, dan tentunya kita juga bisa berinvestasi untuk masa depan, bisa tabung, punya tabungan, seperti punya akadan, punya ya sedikit tidaknya ya bersyukur, punya sawah biarpun sedikit, 1 patok 2 patok begitu, punya rumah itu ya syariatnya, biarpun saya seorang single parent, seorang perempuan, dan saya tidak punya warisan, tidak punya apa-apa, cuma mengandalkan tenaga sebagai seorang TKW. Tapi dari semuanya itu saya bersyukur, biarpun orang banyak-banyak nyinyir, saya tidak pedulikan nyinyiran itu semua, karena kadang orang yang nyinyir itu orangnya mungkin kena sakitnya ya sakit mental, sakitnya kurang sehat gitu pikirannya, karena kalau orang sehat tidak akan nyinyir. Pekerjaan apapun itu ya saling dukungan aja, yang penting kerjanya halal. Memang kerja TKW banyak itu seperti fitnah-fitnahan miring, tetapi tidak semua TKW itu negatif, apalagi kita di sininya bukan kaburan. Biarpun kaburan, tidak semua yang kaburan itu jelek, karena yang kaburan itu pasti dia punya alasan untuk keluar dari majikan. Kalau majikannya baik-baik saja, tidak akan semuanya kabur, tidak akan semua TKW mau kabur. Semuanya itu ada alasan, tetapi alasannya itu kadang ya mungkin alasan yang kurang tepat, karena menyelesaikan masalah dengan kabur itu bukan yang tepat, karena secara tidak langsung kita masuk ke masalah lain yang tentunya kemungkinan ada masalah yang lebih besar. Contohnya susah kita pulang, susah kita
berobat kalau ada sakit gitu. Jadi secara kayak dikejar-kejar oleh keadaan gitu. Jadi untuk kita ya yang kerja masih resmi bersyukur aja, biarpun gajinya kecil, yang resmi itu alhamdulillah banget. Yang penting kita barokah, kita selalu bisa berinvestasi yang tepat. Contohnya kita kerja ke sini itu tujuannya itu mau apa? Ya fokus kita ke tujuan kita. Contohnya nih, mau anak kita sukses sekolah, ya kita yang benar jujurin anak. Dan di Indonesia itu harus ada orang yang dipercaya untuk bisa sama-sama mendidik anak kita. Atau mungkin mau punya rumah, bisa juga kita. Kalau saya mau punya rumah itu bawa nomor telepon material, bawa nomor telepon tukang, dan saya pun hasil kerja di sini tuh saya mah tidak tergantung sama keluarga. Saya yang nyuruh. Mungkin uang hari bulan ini saya buat ini buat itu, saya mau beli pakaian anak ini itu, dan beli pakaian pun contohnya sekarang kan mau bulan puasa, mau bulan Ramadan, saya mau beli dari online ataupun beli dari manapun, saya mau beli dari saya sendiri, dari sini saya yang pilih-pilih. Jadi sekarang mah lebih alhamdulillah gitu, dengan kemajuan zaman kita itu nggak ada kata anak-anak itu rudin, nggak punya baju, nggak punya ini, nggak punya itu. Nah alhamdulillah ya teman-teman, sudah selesai untuk bikin sambusa hari ini. Sekarang tinggal kita di packs ya, dimasukkan ke kantong buat disimpan di kulkas. Nah seperti ini cara saya masukkannya. Saya itu satu malamnya itu cukup kurang lebih 25 biji ya. Seperti ini, dibulak dibalik di kantong seperti ini ya. Lalu setelah dua itu dilipat seperti ini, masukkan lagi dan dilipat lagi. Jadi nanti bulan Ramadan itu enggak menempel satu sama lainnya ya, langsung aja gitu dibuka dan diangatan dikit dan bisa digoreng seperti ini ya. Cara penyimpanannya jangan langsung semua. Jadi ada jarak, terus dilipat, lipat lagi, seperti ini. Ya udah, nanti tinggal disimpan di freezer untuk stok 1 bulan. Ini dia ya yang sudah saya masukkan ke freezer. Ini tuh kurang lebih 14 kantong ya. Alhamdulillah ya sudah selesai bikin sambusanya. Insya Allah resep ini tuh sangat enak ya, dan majikan pun sangat suka. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.